ketemu di depan. Yo. Nah. Halo. Aduh, baik. Rupanya ada bos besar di dalam. Halo. Waduh, sehat. Ya, sekarang kita udah berada di Galaxy ya? Galaxy. Taman Galaxy. Taman Galaxy. Kita temuin salah satu pehobi antorium ya. Khususnya yang lagi inilah akan dilirik ke depan. Siap-siap. Oke, ayo kita lihat. Ini di situ. Ini tempat. Iya. Oh, tempat ini. Nongkrong aja. Oh. Nah, pemirsa tanaman hias, ayo sekarang kita intip nih koleksinya Mbak Riantin. Sekalian lihat cara perawatannya kayak gimana sih. Ya, ayo kita lihat. Iya, iya. Aduh Om, Waduh. malu aku sempit nih, enggak lah. kecil. Enggak Coba lah. GH-nya. Nih. Ini berapa kali berapa ya? Tiga. 3 kali 4 ya? 3 kali 4. 3 kali 4 dong. Iya. Kecil banget. Ayo kita lihat. Saya belum begitu paham nih. Kan banyak nih nama-namanya nih. Nah, coba kira-kira dari mana dulu nih? Benar, kalau untuk seri-seri ini Ini tuh banyak kan saya hybrid Oh, ini. teman-teman. oh, hybridnya teman-teman Hybrid ya. teman-teman. Iya. Kalau Yang aku ini beli udah- dari kecil-kecil gitu. Oh. Kayak ini hybridnya temen juga nih, Punta Dewa. Oh. Punyanya Sani. Siapa yang ini? Raka Sunny Spot. Raka Tani. Ini Punta Dewa dulu aku beli segini, kecil banget. Oh, Sekarang udah mulai remaja ya, udah Ya, mulai udah. tonggolan nih. Dikit lagi. Dikit lagi ya. Dikit lagi. Iya. Tuh. Ini apa Ini nih? lawasan ini. Ini apa nih? Lawasan nih jadulan dari zaman dulu banget. Oh. Dia itu kayak papi subsignatum gitu. Oh. Ini Tapi salah satu agak-agak antorium gelap yang ya? pertama aku punya zaman dulu. Zaman dulu ya? Ya nggak dulu banget sih Om. Duluan Iya. Om Noldi lah. Kagak lah. Iya. Ya, ini juga punya teman-teman. Rata-rata nih hybridnya teman-teman aku kumpulin gitu. Iya. Wah. Jadi itu kan awalnya dulu aku suka antorium itu tahun berapa ya? Belum lama sih, 2018 gitu lah. 2018. 2019 puncak Iya. itu udah mulai nengok, terus 2020 kan kemarin pandemi itu loh. Iya. Nah itu aku baru deh Udah mulai kumpul-kumpulin ya? kumpul-kumpul antorium. Terus Iya. awalnya tuh antorium, aku beli antorium nih misalnya dari temen di Malang gitu ya, Iya. tempat dingin. Iya. Pas dateng nih warnanya hitam terus panjang. Iya. Udah gitu kan aku rawat di Bekasi nih. Di Bekasi kan mataharinya 7 ya Om. Iya. Jadi suhunya panas. Nah terus daun baru ya tiba-tiba begitu daun baru di aku hijau. Terus udah gitu kok Jadi jadi agak gemuk. Jadi aduh ini gimana sih, susah deh. Jadi emang struggling banget kita di cuaca panas ya, khususnya Iya. teman-teman juga di Bekasi, Jakarta, Jakarta, Bogor, Depok gitu ya. Iya. Apalagi Bekasi tuh panas banget Om. Iya, sama kayak tempat saya.
Jadi nih kalau ada pakai sistem ini tuh sangat-sangat membantu bikin Selalu kita bantu happy ya. juga. Iya. Matanya tuh termanjakan gitu. Karena jadi karakternya tuh bisa maksimal. Bisa maksimal ya. Betul. Sama dengan di daerah dingin ya. Enggak, mungkin sama sih enggak ya, tetap beda ya. Ya. Karena kalau di daerah dingin kan emang bener-bener dingin. Di sini Ya. suhunya better, tapi paling enggak humidity-nya kita bisa kontrol. Iya, jadi bisa kita samain dengan habitat yang Iya, dari awal. yes. Iya. Paling enggak mirip deh. Jadi daun Mirip. garunya tetap bisa hitam, tetap bisa Iya. bisa panjang gitu. Awalnya tuh gara-gara gitu, begitu nyampe di Bekasi, jadi hijau gitu, sama jadi gendut. Pas beli perasaan nggak begitu gitu. Iya. Makanya mulai bikin kayak gini ya. Ya, awalnya aku bikinnya yang pakai bubble foil itu loh, Om. Oh, yang iya, rak, iya, yang rak rak-rak. dari beli di Iya. Ace, terus pakai bubble foil. Cuman tadi 1 rak, 2 rak, 3 rak, lama-lama Makin penuh. Ah udahlah sekalian aja lah gitu. Wah, iya. Tapi juga nggak gede sih. Jadi paling nggak gampang kontrolnya kalau di satu ruangan Iya, iya. gitu. Oke, jadi ya untuk teman-teman pencinta tanaman hias khususnya anthurium yang istilahnya kebanyakan kan banyak kayak yang baru suka, baru hobi, mereka beli dari daerah dingin ya, Puncak atau Bogor, dibawa ke Jakarta, tapi dengan suhu yang istilahnya mereka samain sama yang biasa. Nah itu kan beda. Makanya kok daunnya satu-satu udah mulai kering. Iya, ntar daunnya kuning, kok tiba-tiba kuning-kuning sih Kak gitu ya, atau kok tiba-tiba kayak layu tiba-tiba terus nanti tumbuh barunya nggak bagus gitu. Iya, makanya dulu banyak keluhan tuh. Gimana sih rawatnya ya? Iya, makanya kalau saya dulu kan saya biasain dulu di tempat panas di greenhouse biasa. Cuman tuh pertumbuhannya nggak maksimal, hidup, betul. dia adaptasi dulu. Betul. Cuman pertumbuhannya itu nggak bisa full kayak di istilahnya rekayasa kayak gini lah. Iya. Kalau kayak begini kan udah sama aja kan kayak di Bogor ya, di Ciapus. Mirip. Iya, nggak maksudnya khususnya di daerah ini ya. Itu kan cuacanya kan iya kan udah sama kan. Jadi ya gitulah, akalin dengan cara gitu. Akalin gitu, betul. Terus kalau di aku karena bener-bener panas banget, aku juga ngakalinnya pakai tray gini Om. Oh, pakai tray. Terus aku kasih pasir malang. Pasir gitu, malang dengan ya. harapan nanti dia bisa nguapin hawanya. Hawa. Gitu. Jadi dia minimal ngeredam panas ya. Ngeredam panas. Karena kalau makanya sebenarnya teman-teman di kota musim panas tuh ya, Om, kalau misalkan lagi musim kemarau gini udah mulai stres. Kayak aku nih. Aduh gimana nih tanaman aku gitu. Misalkan mau pergi keluar dari rumah, begitu ngeliat suhu 35. Aduh gimana nih tanaman gue gitu. Jadi paling nggak lebih tenang lah kalau kita mau tinggal gitu. Terus diisi dulu ininya, airnya. Iya, airnya diisi. Jadi kita tenang, anak-anak hijau. Aman lah gitu. Nah sekarang nih saya kan kalau di mata saya ya awam, kalau zaman dulu itu kita bilangnya seri black nih, seri black. Hiteman. Hiteman. Tapi di mata saya itu hampir sama semua. Jadi hiteman. Jadi zaman dulu tuh saya udah beli yang seri-seri hitam. Makanya bongkolannya gede-gede di rumah. Cuman ya itu pertumbuhannya nggak maksimal kan. Baru sebulan lah saya naikin ke atas baru kelihatan. Wah, pertumbuhannya yang dulunya istilahnya manggarnya ini mandek. Ada yang satu pohon itu tiga-tiganya naik sekali. Karena dia merasa kayaknya ini hawa, ini istilahnya habitat gue yang asli nih. Benar. Jadi anak-anak tuh bahagia gitu. Iya, makanya udah bahagia nih. Saya baru coba kemarin. Makanya pengen juga sih kumpulin, istilahnya mau cari satu-satu buat jadi darah. Saya belum pernah ini nih, sebelumnya belum pernah tahu ini namanya apa. Ini kalau saya nih
istilahnya awam di seri ini sama aja saya lihat. Iya. Gelap, semua gelap. Cuman kan beda-beda. Itu yang masih coba kira-kira perbedaannya di mana, namanya apa. Oh, oke. Iya. Ini Ford Sherman kalau ini. Ini namanya Ford Sherman. Ini juga Ford Sherman. Iya. Ini juga Ford Sherman. Kebetulan aku emang suka banget sama Ford Sherman, Om. Kayaknya yang kayak begini ada tuh di rumah satu. Ada, pasti. Om Noldi punya, pasti. Nanti dilihat lagi, taunya udah gede. Diindukin. Ini nggak tahu nih apa sama Nanti apa di makanya. rumah foto aja, Om. Coba ini. Iya. Ini Ford Sherman kalau ini X1. Oh, ini X1 yang ini tuh sama ini nih. Ini splitannya. Oh, ini X1. Mirip sih memang, tapi tuh mereka beda. Jadi kalau X1 itu dia sinusnya lebih tebal. Terus Ini mirip lebih nih. velvety gitu. Ini mirip. sama. Ini splitannya dari dia. Oh. Nah, kalau mau dikasih lihat daun sebelum masuk grow tent, nih daunnya nih gini. Oh. Jadi kan dia teksturnya kurang Ya, velvety gitu kan. Nah, ototnya. begitu masuk nih lihat ya bedanya. Begitu Waduh. masuk grow tent, daunnya jadi begini. Jadi berotot Cakep banget. ya. Karakter itu lebih maksimal. Kalau udah punya kayak gini nih berotot-otot gini, aduh. Kalau buat saya lemas. Tapi nggak tahu ya, nanti saya lihat lagi tuh Di rumah. di rumah. Ini masih sama. Ini Ford Sherman. Kalau yang ini kemarin waktu aku beli di Thailand itu, Om. Oh. Jadi di si orang Thailand, ya aku bilang gitu. Iya. Nah, dia itu lebih panjang formnya. Oh. Nah, si gitu. Thailand itu ngambil Kida, Om. Oh, Ambil Kida. Iya. Dia ngambil dari US. Ini sama Ford Sherman juga. Kalau ini tuh BVIT nih teman-teman, tuh ada yang bilang ini Black Velvet Indonesian type. Oh, BVIT iya. dia sebenarnya masih satu form sama X1, cuman bedanya dia sinusnya lebih melengkung gitu. Oh, iya, ini kebuka. Yang itu. Ini ya Iya. beda kan? Mirip tapi beda. Mirip tapi Ini beda X1, ya. yang ini X1, yang Iya. ini BVIT. Oh, Mirip iya, tapi iya. beda. Ya, makanya kalau gue lihatnya hampir Sama sama. semua. Tapi ketika disamain ternyata beda. Iya, beda, dari sebenarnya beda. bentuk ini juga. Sama semua orang juga kalau masuk main gini, apalagi yang nggak suka Iya. tanaman. Ini apa sih bedanya? Sama semua kata gue gitu. Enggak, ini nggak ada yang sama nih pohon gitu. Iya. Gitu. Berarti kita masih sekolah lagi untuk di seri-seri ini. Nah ini Om yang tadi aku cerita, ini Red Vein Dark Phoenix. Kalau punya aku masih kecil, Red Iya, Vein Dark iya. Phoenix. Dia kayak Dark Phoenix, cuman sinusnya lebih merah. Pokoknya dia lebih merah deh. Ini dari sini udah dapat di sini atau dari Sana, aku dari ini ngambil ya? dari luar, dari Thailand. Thailand Iya. ya. Oh, yang kemarin ya. Berarti ini andalan mereka nih. Andalan mereka. Oh. Andalan mereka, dan di mereka tuh sekarang udah tinggal sedikit, makanya harganya udah tambah mahal banget. Kayak double harga awal, double triple lah. Udah 3 kalinya malah menurut aku. Kalau boleh tahu segini berapaan? Ini sekitar 10. Lemas. Ini 10. Dulu waktu awal-awal teman kita ada yang masukin, si Hanung kan masukin tuh 10 dulu 10 juta tuh yang gede. Sekarang 10 juta tuh yang sekecil gini. Aduh, lemas. Gitu, harganya naik terus karena barangnya udah tinggal dikit di sana, Om. Oh, gitu. Makanya Om Noldi ambil. Ya, coba nanti saya RVDT. kontak. Iya, pasti dia punya. Iya. Kalau ini tuh aku bilangnya si Beb. Si Beb ini silangannya hybrid Kang Randy almarhum. Oh. Almarhum Kang Randy ini. Jadi ini warisannya beliau. Oh. Ini itu Papil sama Luxu.
Papil Luxu. Jadi dari sisa-sisa itu aku alhamdulillah dapet dari Mbak Tia waktu itu. Mbak Tia kasih bonggolannya. Jadilah dia. Ya, inilah salah satu kenang-kenangan dari teman saya juga, almarhum anak Kiapus. Ya, dia banyak sih, ada beberapa keluaran dia tuh. Salah satunya ini, namanya? Nah, ini nggak ada namanya. Beliau waktu itu udah dikasih nama? Aku belum kasih nama sih, nanti deh ya. Oh iya. Tapi dia itu Papil Luxu. Cakep banget itu. Ya, gelap ya. Gelap banget. Gitu. Terus apa lagi ya? Ini. Apalagi yang perlu dikenalin? Ini tuh Papil Legend Citeko. Papil? Yang dibilang sama anak-anak Papil Legend, tapi Papil Legend yang dari Citeko yang udah ada dari tahun berapa ya? Dari zaman dulu. Mungkin aku belum lahir. Ya, aku mungkin berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu lah. Ini Papil Legend Citeko. Terus karena ada banyak versi Papil Legend, jadi yang Citeko punya dinamain Anthurium corduroy. Ini nih aku dulu beli dari bonggol, satu daun kecil segini. Sekarang dia udah gede. Iya. Gitu. Udah mulai produksi ya? Udah beberapa kali disemai. Ini udah habis disemai nih, yang ini nih masih sisa dikit. Oh iya, masih sisa ya. Kalau yang belakang tuh sama Luxu tuh. Wah, sama Luxu. Lama banget. Mungkin karena darah Luxu ya. Iya, oh gitu ya. Jadi teman-temannya udah semai, dia masih gitu aja tuh. Lama banget. Berarti dia sama dia duluan dia padahal. Tergantung polennya juga ya. Berarti yang masuk, kalau darah polen yang ada yang slow grower gitu ya. Jadi ya mungkin dia nanti. Tapi kalau sesama dia cepat. Kalau misalkan selfing gitu kemarin atau sama-sama papil yang lain, sekitar 3 bulan deh aku udah semai. 3 bulan udah semai dengan cuaca yang kayak gini. Aduh. Cuman dia ini nih yang sama Luxu ini, aduh lama banget, melatih kesabaran. Iya, tapi masih lumayan lah. Kalau zaman dulu kita semai itu 9 bulan. 9 bulan ya, apalagi kelari-kelari gitu. Daktil itu sampai 12 bulan. Daktil yang paling bandel, paling lama. Iya benar. Itu kayak orang ya Om. 9 bulan. 9 bulan. Iya. Terus yang udah jadi dari sini nih silangannya Mbak Lian masih kecil-kecil, aku baru mulai itu, baru yang di dalam sungkupan itu. Oh itu ya? Ya baru segitu. Ya. Wah ini apa nih Mbak? Ini yang tadi corduroy sama Fort Sherman. Berarti udah produksi ya? Udah bisa namain sendiri ya? Iseng-iseng aja Om. Sama penasaran sih, lebih ke penasaran bisa nggak ya gue? Iya. Sama, kalau udah penasaran ya hajar terus. Gitu. Ini silangannya teman. Ini apa Liberty, silangannya Hanung. Oh, silangannya Hanung. Iya, ini Liberty udah mulai mau masuk full mature gitu. Sebenarnya sih bayangan aku kalau nggak salah, saya dapat satu juga deh. Yang Mbak Hanung sempat kasih ya? Iya, waktu di Floyd. Ya ini nanti gede kurang lebih kayak gini. Tuh kan, kerodot. Ini apa sih? Liberty tuh Darkest sama DP. Darkest Panama sama Dark Phoenix. Terus ada lagi silangannya, ini juga silangannya Hanung tapi beda pohon. Jadi rata-rata di aku tuh silangannya temen-temen gitu. Iya. Seru. Jadi kalau beli seedlingan, kalau di aku itu penasaran tuh karena setiap daun barunya nanti tuh beda formnya gitu. Penasaran kan, jadi seru banget. Tapi dia ketika udah mulai remaja, udah mulai karakternya full kelihatan, udah mulai nih. Kalau ini Eterna itu Darkest DP sama FS Fort Sherman. Jadi gini. Darah-darah dia nih. Berarti kental ya darah-darahnya. Iya. Oh, kalau ini nih punyanya Om Didi Pranoto. Oh, ini Super apa Massive. Apa?
Supermassive. Supermassive. Ini Supermassive punyanya istilahnya Om Didi, Om Edi Pranoto. Dulu aku juga beli dari sekelingking gini, Om. Sampai segede ini ya? Sampai segede gini. Jadi buat melatih kesabaran. Emang kan tuh namanya nggak kayak Vilo gitu ya, Om? Iya. Jadi emang gitu. Jadi awalnya dulu aku ngumpulinnya Vilo. Iya. Terus habis itu kenal Anthurium, kok seru ya? Karena dia kan Anthurium tuh awalnya dibilangnya tuh kayak diva kan. Karena emang susah, apalagi di cuaca panas kayak kita gitu kan, Om. Emang saya ingat zaman dulu tuh. Waktu saya kumpulin Anthurium itu adalah teman-teman lain ketawain. Mana bisa kan yang silangin istilahnya kuping gajah di daerah itu. Mana bisa. Tapi saya penasaran, saya tetap coba. Coba, ternyata ya jadi kan. Ya, bisa dong. Nah, pada waktu itu saya rekayasa di ini misting. Oh, misting ya? Iya, jadi pagi itu saya ngocor misting. Jadi biar ininya apa dasarnya itu agak basah. Iya. Sama tapi aku juga cuma 2 jam udah kering lagi. Iya betul, aku juga gitu. Tapi kalau misalkan aku lagi di luar nih suhunya 35, 36 langsung aku nyiram lantai. Iya. Lumayan membantu, tapi emang baru bentar juga udah kering lagi. Tapi at least better lah. Iya, makanya waktu itu zaman itu kan ya kita nggak bisa samain sama yang kalau yang di daerah dingin ya. Betul. Jadi bijinya itu bisa full. Iya. Nah, tapi nggak tahu nih daerah begini kalau saya lihat full ya. Maksudnya di daerah panas tapi rekayasa apa? Pokoknya dibikin sedemikian sehingga cuacanya yang disukai sama Anthurium. Jadi mereka happy, tumbuhnya juga senang. Iya. Tuh, karakternya juga bisa lebih maksimal. Maksimal, udah pasti maksimal. Iya. Soalnya saya sama daunnya lebih velvet, lebih hitam gitu ya. Karena balik lagi karakternya lebih maksimal lagi gitu. Iya, kira-kira apa lagi nih yang perlu diajarin ke saya? Apa tuh, Om? Aduh, apa bentuknya? Masa aku yang ngajarin Om Noldi nggak kebal. Soalnya kan namanya baru mau kenal-kenal ini nih, iya namanya ini nih. Soalnya kalau benar-benar awam, orang awam, ini kalau saya lihatnya sama. Ini sama ini sama. Beda, ya itu yang tadi udah aku bilang ceritain ke Om Noldi ini serupa tapi tak sama. Ini tuh silangannya teman kita di Haji Asep, tahu nggak Om? Di Ciapus. Oh, Ciapus. Iya, ini masih silingannya Fort Sherman juga tuh, lihat berotot banget ya. Iya. Tapi lebih jago ini ya gerundukannya. Oh ini ya Kang Randy nih, yang punya Kang Randy gila banget ini, makanya almarhum nih, the best nih, bagus banget. Udah gitu sinusnya bisa merah gitu. Bisa merah ya, iya. Keren banget. Di daerah panas, jadi buat teman-teman sekalian, walaupun daerah panas, ya kita bisa ngakalin dengan cara kayak gini. Betul. Salah satu contoh nih. Jadi jangan menyerah lah. Pantang mundur. Pantang mundur, semangat terus. Iya. Ini lumayan nih. Enggak. Ini panjang, nih Om. Panjang. Ini tuh yang kemarin aku cerita itu yang aku ambil 25. Aku suka karena kan sebenarnya ini sama Fort Sherman. Tapi yang ini formnya panjang, aneh gitu. Jadi aku ngeliatnya tuh pas pameran. Tidur, kepikiran. Besoknya tidur, kepikiran lagi. Pas mau beli udah tutup. Aku datengin ke tempat Tekida jadinya. Gara-gara nggak bisa tidur, mikirin kepikiran ini, balik lagi aku jadinya ke Kidanya. Oh. Aku greenhouse-nya Kida jadi yang ngambil ini. Iya. Om Noldi suka gitu gak sih kepikiran tanaman terus sampai nggak bisa tidur gitu nggak Om? Iya, kebanyakan sih yang varigata. Varigata ya? Iya. Kepikiran terus nggak bisa tidur gitu sama kayak aku nggak sih, atau sama kayak temen-temen gitu nggak sih kalau kepikiran tanaman terus nggak bisa tidur ya? Sama, aku juga gitu. Sama, kalau dulu kan kita ngotot. Hajar. Cuman sekarang udah mulai ada perhitungan dulu. Kita lihat dulu ketika prospeknya udah sempurna. Iya, enggak, kalau di varigata kan harus sempurna dulu. Tunggu 4 daun dulu gimana gitu ya. Kita lihat TB apa enggak. Oh gitu. Gitu baru.
Kalau belum sempurna, walaupun agak murahan, istilahnya tawarin gitu ya. Murah. Enggak. Nanti ya sih kalau Nggak varigata, nafsu. pas varigata kan harus dilihat dulu. Iya. Ini dia stable apa enggak juga varnya gitu ya. Iya. Jadi sama ya teman-teman ya, Om Noli tuh kalau kepikiran sama tanaman juga nggak bisa tidur ya. Iya. Mbak, ada pesan apa nih buat pencinta tanaman hias, khususnya anthurium ya, yang lagi baru mau coba beli dari tempat dingin, cuaca dingin, terus dibawa ke Jakarta? Tipsnya apa sih? Ini tips dari Mbak. Tipsnya pantang nyerah aja sih berarti. Pantang karena nyerah. kan pasti kalau pertama dari tempat dingin formnya Iya. bagus panjang, terus begitu Ya, penyesuaian ya. pasti kan dia adaptasi, terus formnya memang tumbuhnya nggak terlalu bagus, Iya. itu udah normal, itu nggak apa-apa, nggak usah stres, nggak usah kepikiran, nggak apa-apa. Minimal harus buat dulu ya, rak yang pakai ini bubble foil. bubble foil. Aku ada di Instagram cara bikinnya waktu itu Oh, ada ya? udah bikin tutorial kalau nanti teman-teman ada kalian yang mau. penasaran bisa lihat ke @mrbreed.id. Jadi nanti di sana oke. ada tutorialnya, bisa lihat cara bikinnya Cara pakai apa buatnya, aja, iya. alat-alatnya apa aja, gitu bisa. Oke ya, Tuh. terima kasih semuanya. Seperti itulah trik merawat tanaman, istilahnya dari tempat yang dingin ya kita bawa ke tempat panas, tapi harus buat kayak gini ya. Ini saya belum nemu nih, mau disebut apa namanya. Apa Kalau ya yang gede namanya? kan calling pad, kalau yang segini apa ya? Apa? Mini greenhouse, semi grow tent ya? Ya, Semi grow bisa tent ya? semi grow tent ya. Nah, pemirsa tanaman, sampai sini dulu jumpa kita di Instagramnya apa? @mrbreed.id. Iya, pokoknya kalau Anda pengen ini apa buat seperti ini, ada tuh teknisinya yang tadi yang pertama kita datang baru ketemu beliau, dia lagi di dalam. Jadi sama Hanung. Pokoknya Mas Hanung. Instagramnya apa? Hanung tuh @greeninvlog. Untuk tempatnya Mbak Rianti ini yang setting Mas Hanung. Hanung. Ya. Oke, sampai di sini dulu jumpa kita. Salam tanaman hias Indonesia.